Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan Usendi hari ini. Kita belajar tema 4, subtema 1. Ini nomor 1, ini nomor 2, yang anak perempuan ini gambar nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silahkan ditulis jawabannya. Apa itu kegiatannya? Seorang bapak dan seorang anak sedang ngapain yaitu? Nah, silahkan ditulis kegiatan apa nomor 1. Lalu ada seorang anak perempuan, ini bukan lagi nonton film ya, lagi ngeliatin kandang juga bukan, tapi dia sedang melakukan kegiatan apa? Dan dia yakin anak kelas 4 pasti suka dengan kegiatan ini, mungkin punya kegiatan ini di rumahnya. Terus yang ketiga, ini bapak-bapak lagi megang cangkul. Ini bukan lagi nanam padi ya di sawah ya, tapi lagi itu ada saluran air, terus mereka sedang ngapain? Ada yang nyapu, ada yang macul. Nah, itu kegiatan apa namanya? Lalu yang nomor 4 ini kegiatan apa? Usah dikasih tanda tanda petunjuknya. Bajunya aja udah hijau, daunnya hijau. Namanya kegiatan apa? Sudah, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya. Oke, ini video tidak ada suara, jadi kalian cukup mendengar penjelasan Usendi saja. Ini adalah dataran tinggi dan pemanfaatannya. Jadi nanti kita akan belajar tentang mata pencaharian di dataran tinggi. Dataran tinggi itu kayak apa tuh, Us? Dataran tinggi itu dataran yang ketinggiannya 700 meter di permukaan laut. Di Indonesia itu wilayah dataran tinggi itu biasanya udaranya sejuk, alamnya indah. Kalau kalian pernah ke Dieng, kalian tahu rasanya di sana. Nah, terus yang kedua, penduduk di wilayah dataran tinggi itu biasanya bekerja di wilayah perkebunan dan pertanian. Sebagian besar masih memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencahariannya. Berikutnya, mata pencaharian yang ada di dataran tinggi. Nah, ini siap-siap buat menjawab tugas pertama. Yang pertama adalah peternak. Karena udara dingin, udaranya sejuk, banyak penduduk dataran tinggi di dataran tinggi itu biasanya menanamnya palawija. Karena struktur tanah, kontur tanahnya kan berundak, naik turun gitu. Silahkan ditulis. Terus ini cuma 5, aku boleh 6 nggak? Boleh sekali. Semakin banyak semakin baik. Oke. Kebun teh itu adalah tempat di mana teh bisa tumbuh. Tahu nggak kalian pekerjaan yang ada di sekitar kebun teh? Pekerjaan yang ada di sekitar kebun teh itu yaitu yang pertama penanam teh, kedua pemetik teh, dan ketiga pengolah atau penggiling teh. Yang terakhir tadi nanti nih membahas penanam teh. Penanam teh ya orang yang bertugas menanam teh. Pengemas teh. Nah, penanam teh. Penanam teh itu adalah orang yang bertugas menanam teh, mengganti tanaman teh yang sudah mati. Jadi kalau tanaman tehnya mati, diganti dengan tanaman teh yang baru. Berikutnya adalah pemetik daun teh. Pemetik daun teh otomatis namanya aja pemetik, berarti tugasnya adalah orang yang memetik daun teh untuk diolah menjadi minuman teh yang kita minum. Namanya saja pemetik ya, berarti dia tugasnya ya memetik daun teh untuk diolah. Berikutnya, yang ketiga adalah pengolah atau penggiling teh. Rekam lagi gitu ya. Pengolah atau penggiling teh adalah orang yang bertugas mengolah daun teh hingga dapat dikemas. Seperti dia mulai awalnya kegiatannya
menjemur, menyortir. Menyortir itu artinya milih. Daun yang kering, daun yang layu, dipilih. Terus kalau sudah yang dipilih yang baik-baik, terus digiling. Seperti itu. Digiling atau dikeringkan. Nanti dikeringkan dulu, dibikin layu dulu daunnya, jadi hitam-hitam gitu, baru digiling daun tehnya. Berikutnya adalah pengemas teh. Nah, ini kalau ini pengerjaannya harus dalam keadaan bersih loh. Nah, ini adalah sebentar, kecepatan ya. Pengemas teh adalah orang yang bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang sudah siap untuk dipasarkan. Jadi kalian pasti pernah ikut ibu belanja di swalayan toh, lihat teh yang ada di botol, lalu teh yang ada di dalam kantong yang warna putih itu teh celup. Nah, ini orang-orang yang bekerja di sana. Mereka seperti ini. Mereka sudah menerapkan standar kebersihan. Jadi karena itu nanti karena kita konsumsi jadi harus bersih seperti itu. Itu, silahkan ditulis tugas-tugasnya ya. Ustazah ulangi dari pertama. Yang pertama adalah pekerjaannya adalah petani teh. Petani teh namanya saja petani, berarti tugasnya menanam teh. Menanam teh. Terus kalau ada teh yang daun tanaman teh yang layu bagaimana? Ya pasti harus diganti dengan yang baru. Terus yang kedua, pemetik teh. Namanya saja pemetik teh ya. Berarti ya nama pekerjaannya ya memetik daun teh gitu. Terus yang ketiga adalah pengolah atau penggiling teh. Namanya pengolah. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam itu adalah semua yang ada di bumi yang bisa kita manfaatkan sebagai atau untuk kehidupan kita. Contoh nih, ini contoh yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan kita butuh tumbuhan. Untuk semuanya kita butuh. Lalu di sini ada hewan. Di sini saja kasih gambar ikan aja ya. Lalu ini apa ini? Ini bukan sumber daya, bukan ini ya, bukan kapal ya, tapi ini adalah kapal yang memuat hasil tambang. Hasil tambangnya apa ini? Ini banyak ini. Ada bisa minyak bumi, boleh berhenti, bisa batu bara, banyak ini. Lalu ini juga daerah tambang. Nah, jadi sumber bumi termasuk apa? Silahkan dikerjakan. Jangan lupa minta ayah dan ibu untuk memotret kalian ketika sedang mengerjakan. Minta ayah, ibu, tolong aku difoto ketika sedang mengerjakan. Nah, itu mati ya? Itu mati. Kok nggak feedback, tumben? Pakai wifi-nya Bu Endi aja kok. Kita, ya. Nah, untuk menjawab tugas ini, ya, sambil diisi boleh. Yang pertama adalah karena kita sangat bergantung dengan sumber daya alam. Coba kamu lihat gambarnya itu ya, tumbuhan kita butuh, hewan juga kita butuh. Seperti itu. Jadi kita bergantung dengan sumber daya alam. Yang kedua, yang dikirim rekaman suara agar kalian bisa mengerjakan. Nah, ini untuk tugas ke-7. Upaya kelestarian sumber daya alam. Nah, kenapa sih kita harus menjaga sumber daya alam? Tadi sudah ya. Nah, sekarang upaya yang harus kalian lakukan apa?
Apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Yang pertama itu untuk menjaga hewan ya. Hewan yang pertama itu adalah kalian bisa melakukan ini kegiatannya ya, kegiatan untuk melindunginya hewan itu mendirikan suaka marga satwa. Lalu mencegah adanya perburuan, menangkap hewan secara liar. Jadi mencegah perburuan kan untuk dari penangkapan hewan secara liar. Terus bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan kalian bisa melakukan kegiatan yang namanya mendirikan cagar alam, mengganti tumbuhan yang lama dengan yang baru yang produktif. Lalu ada lagi sumber daya alam tanah. Kalian bisa uh, menjaganya dengan tidak mencemari tanah dengan zat kimia berbahaya. Itu ulangan. Jadi tadi sudah ngasih kalian materi, terus Sandy kasih yang namanya evaluasi. Evaluasi ini tolong nanti dikerjakan tidak lihat buku. Berusaha untuk mengerjakan secara mandiri. Paham? Alhamdulillah bersama-sama. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.